Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja ya. Pasti luar biasa ya teman-teman. Haleluya. Teman-teman mungkin yang di rumah dalam keadaan kurang enak badan, ya kita berdoa bersama-sama ya supaya semuanya disembuhkan sama Tuhan Yesus Kristus. Ya sudah 1 minggu, ini waktunya kita semua kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu. Ya mari kita semuanya teman-teman, kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu ini ya. Semuanya tundukkan kepala, lipat tangan, Kak Jojo akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Oh Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua dan melancarkan ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai sekolah minggu ini. Haleluya, amin. Ya teman-teman, setelah kita berdoa, kita akan pujikan satu lagu yang luar biasa, yaitu Suka-Sukamu Tuhan. Semuanya harus bernyanyi bersama-sama. Yuk, semuanya sungguhlah hidupku telah ditebus, masa darah yang tulus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita musikan dari awal ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus, masa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Supaya suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita pujikan dari awal ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Semuanya semangat pujikan. Kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan apa? Milikku lagi. Apa yang Tuhan mau inginkan ya? Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan yuk semuanya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
semuanya setelah hidup kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita semuanya pasti penuh sukacita. Kalau kita sukacita pasti selalu semangat, bukan? Ya, teman-teman semuanya masih semangat ya kita untuk memujikan satu lagu yang luar biasa, yaitu Pure, Pure, Pure. Semuanya nyanyi sama-sama yuk. Semuanya firman Tuhan ya, ini seperti firman Tuhan yang setelah kita memuji Tuhan dengan puji-pujian yang telah kita naikkan, mari tiba saatnya kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita pujikan Roh Kudus yang manis, tolong aku. Semuanya pujikan lagu ini dengan sepenuh hati ya. Sama-sama kita katakan buka hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Pujikan dari awal, ku buka hati. Ku buka hati untuk firman-Mu. Menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah
buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, Ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali katakan Roh Kudus dengan sepenuh hati. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Sejenak kita puji nama Tuhan Yesus. Kita katakan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh haleluya. Semuanya yang di rumah adik-adik, mari sembah Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. 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 Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Mari kita semua siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala adik-adik semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika saat ini Tuhan kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kiranya puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya itu Tuhan yang bisa kami anak-anak-Mu ini lakukan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami, urapi pikiran kami, hati kami, telinga kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan akan bisa memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom pendial Kid. Shalom anak-anak Tuhan yang terkasih
dimanapun kalian berada. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini Tante akan bercerita tentang seseorang, namanya Tommy. Nah, ini adalah Tommy, ya, tetapi teman-temannya tidak memanggil namanya. Teman-temannya memanggil dia Tambi. Loh, kenapa kok dipanggil Tambi? Padahal namanya bagus dan keren. Namanya Tommy. Tambi itu adalah julukan buat Tommy karena teman-temannya bilang, Tambi, gitu katanya. Jadi Tambi itu artinya Tommy si hitam. Wah, bagaimana kira-kira perasaan adik-adik kalau kalian menjadi Tommy, dipanggil teman-temannya Tambi si hitam? Dan ada lagi yang lebih parah, mereka menjuluki si Tommy ini lebih putih dari salju. Wah, ini dalam banget. Kasihan Tommy merasa tertekan. Kalau tidak dipanggil Tambi, dia diolok-olok lebih putih dari salju. Begitu katanya. Nah, selanjutnya si Tommy pulang sekolah, dia bermain-main dengan anjingnya. Tetapi Tommy tidak terlihat gembira, dia tidak terlihat senang. Kenapa demikian? Karena dia masih ingat teman-temannya selalu mengejek dia karena kulitnya yang hitam. Kulitnya hitam, tidak seperti teman-temannya yang lain. Tommy bersedih. Dia tidak punya teman. Dia hanya bermain dengan anjingnya. Kemudian Tommy berpikir, kenapa sih Tuhan menciptakan aku dengan warna kulit yang hitam? Tidak seperti temanku, mereka putih. Sehingga aku selalu diolok-olok oleh mereka. Tommy sedih, dia tidak punya teman. Coba seandainya kulitku yang hitam bisa berubah menjadi putih. Adik-adik, di tengah jalan, di perjalanannya waktu dia mau pulang, ada sebuah toko dan memasang reklame ikan. Coba kalian lihat, reklame ikannya berjudul sabun kinclong, mengubah yang hitam jadi putih. Wah, Tommy senang. Dia melihat iklan ini, dia bersemangat. Kemudian dia melihat di saku bajunya, uangku tinggal 5.000. Aku coba tanya, berapa harganya sabun kinclong? Dia mau pakai sabun itu supaya kulitnya menjadi putih. Kemudian dia masuk dan dia bertanya kepada penjual toko, Om, sabun kinclongnya harganya berapa? Omnya bilang, wah ini baru promo. Sekarang harganya cuma 50.000, padahal harga normalnya 100.000. Segera beli, karena apa? Barangnya terbatas. Kemudian Tommy pulang dulu. Tunggu Om, sebentar lagi aku datang lagi. Aku mau beli, aku ambil uang dulu. Akhirnya Tommy pulang ke rumahnya. Dia ambil tabungannya, dia buka celengannya, dia hitung. Dia ambil 50.000 seperti harga sabun kinclong yang dia harapkan. Dia berharap dia bisa segera memakai sabun itu dan merubah kulitnya yang semula hitam menjadi putih. Kemudian sesampai di rumah, setelah dia membeli sabun kinclong itu, dia memenuhi bak mandi sewaktu kecilnya.
Bak mandi untuk bayi dia penuhi dengan sabun. Dia masukkan semuanya, bahkan melebihi takarannya, dengan harapan kulitnya yang hitam berubah menjadi putih. Dia mandi berendam, kemudian dikosok-kosok. Dia lihat belum putih. Dia berendam lagi. Kemudian dia ambil sikat yang biasanya buat mamanya, sikat celana jin, dia ambil, kemudian dikosok, disikat. Dan setelah sekian lama kulitnya menjadi sakit, dan dia melihat kulitku tetap hitam. Wah, bagaimana nih? Sabun ini keiklannya katanya mengubah yang hitam menjadi putih. Tetapi kulitku sudah lecet semua dan tidak menjadi putih. Tommy menjadi sedih. Tommy sedih, kemudian dia memakai bajunya dengan wajah yang muram, wajah yang sedih. Dan ibunya melihat Tommy. Ibunya melihat tangannya lecet, mukanya lecet. Kemudian dia bertanya, "Tommy, apa yang kamu lakukan sehingga tubuhmu penuh dengan luka?" Ibunya mendudukkan Tommy. Kemudian dia ambil obat, diolesi semua lukanya. Bajunya dibuka, ternyata seluruh tubuhnya luka. Ibunya sampai bersedih melihat Tommy seperti itu. Ibunya dengan sabar membersihkan lukanya, mengobati lukanya semuanya. Dan setelah mengobati lukanya, ibunya bertanya, "Apa yang kau lakukan tadi?" Kemudian Tommy bercerita bahwa teman-temannya selalu mengejek dia karena kulitnya yang hitam. Teman-temannya tidak memanggilnya dengan namanya Tommy, tetapi mereka memberi julukan dia Tambi, si hitam. Dan mereka juga mengejek bahwa Tommy lebih putih dari salju, padahal dia hitam. Dan tadi sepulang dari sekolah, Tommy bilang ke ibunya bahwa dia melihat toko yang menjual sabun kinclong yang akan membuat kulit yang hitam menjadi putih. Akhirnya ibunya mengerti kenapa Tommy melakukan itu. Dan ibunya berkata, "Tommy, apakah kamu tidak tahu bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda? Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit sawo matang, ada yang berkulit hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Tetapi Tuhan mencintai semua ciptaannya. Tuhan menciptakan setiap manusia, setiap anak-anaknya unik dan berbeda-beda. Tetapi yang perlu Tommy ingat, Tuhan tidak melihat tubuh manusia. Tuhan tidak melihat jenis kulitnya. Tuhan tidak melihat parasnya. Tetapi yang terlebih lagi, yang Tuhan inginkan adalah hati. Hati manusia, hati setiap anak-anaknya. Mari Tommy, kita lihat sama-sama. Ambil Alkitabmu, anak-anak yang di rumah ambil Alkitab juga ya. Dari Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ibunya berkata juga, Tommy, Tuhan menciptakan manusia, walaupun ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, dan beragam lagi. Tetapi yang lebih penting adalah hati. Hati setiap anak-anak Tuhan. Tuhan rindu setiap ciptaannya, setiap anak-anak yang dikasihinya, yang dicintainya, memiliki hati yang bersih, hati yang putih. Walaupun kulitnya hitam, tetapi yang lebih penting adalah hati. Hati kita. Tom, setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, dan itu membuat hati manusia menjadi kotor. Kamu sendiri dalam satu hari pernah tidak kamu berbuat dosa? Anak-anak, kalian semua di rumah dalam satu hari pernah tidak kalian tidak pernah berbuat dosa sekalipun? Tidak pernah. Tidak pernah, Ma, Tommy bilang. Dalam satu hari aku pasti pernah berbuat dosa. Bangun tidur, waktu Mama bangunkan, Tommy ayo bangun, cepat bangun, sudah siang. Tetapi Tommy menggerutu, Tommy marah. Bukankah itu dosa, Ma? Benar, adik-adik. Waktu kita diingatkan orang tua, kita menjadi marah. Bukankah itu sudah berdosa? Kemudian apa lagi coba? Aku benci dengan temanku yang sering mengolok-olok aku. Aku mau membalas mereka. Nah, bukankah itu juga berdosa, adik-adik? Itu dosa. Kadang-kadang kita tidak mau menerima diri kita, tidak bersyukur kepada Tuhan. Bukankah itu juga berdosa? Setiap kita, setiap manusia adalah manusia yang berdosa. Walaupun masih anak-anak, masih kecil, seperti Tommy yang masih 9 tahun, tetapi dia sudah seringkali berbuat dosa dan hatinya tidak bersih. Dan Tuhan Yesus tidak ingin hal itu. Karena setiap orang yang berdosa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa begitu? Karena Allah yang empunya kerajaan surga tidak mau ada dosa sedikit pun masuk di dalam surga. Apakah kira-kira adik-adik di sini semuanya bisa masuk ke dalam kerajaan surga sementara kita berdosa? Tidak bisa. Nah, kemudian Tommy bilang, tapi kan papa dan mamaku kan rajin ke gereja. Mama papa kan selalu ke gereja. Aku kan juga sudah sejak kecil jadi orang Kristen. Jadi aku pasti masuk surga, Ma. Tetapi apa benar begitu? Setiap orang perlu juru selamat. Anak-anak sekalian, adik-adik semuanya, kita perlu juru selamat. Sekalipun kita sejak kecil jadi orang Kristen, tetapi kalau kita tidak mengundang Tuhan Yesus secara pribadi masuk di dalam hati kita, menjadi juru selamat secara pribadi, minta Tuhan Yesus masuklah ke dalam hatiku, jadilah juru selamat Tuhan dan penebusku. Ampunilah aku yang berdosa ini. Maka kita, walaupun kita orang Kristen sejak kecil, dosa kita masih ada di dalam hati kita. Kita tidak bisa ikut iman percaya seperti orang tua kita, tetapi kita harus mengundang Yesus secara pribadi. Setiap anak-anak Tuhan, setiap kita
yang pagi hari mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anakku, adik-adik semuanya, undang Yesus. Kalian pernah berbuat dosa, kalian pernah berbuat salah, dan Tuhan tidak ingin setiap kita berbuat salah dan akhirnya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ayo kita sama-sama buka dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, mari anak-anakku, mari adik-adik semuanya datang. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dan tinggal kita. Kita mau percaya kepada Yesus dan mengundang Dia masuk ke dalam hati kita, menjadi juru selamat pribadi kita untuk menebus dosa kita. Dan biarkan Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita, bertahta di hati kita, memimpin setiap langkah kehidupan kita. Sehingga kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Dan kita boleh ditebus. Dosa kita yang banyak sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Dosa kita yang warnanya merah akan diputihkan Tuhan menjadi putih seperti salju. Ingat syaratnya apa? Percaya kepada Yesus. Undang Dia menjadi juru selamat secara pribadi. Akhirnya Tommy mengerti. Dan kemudian dia minta mamanya menemani dia berdoa. Mari adik-adik semua, anak-anak yang di rumah, kalau kalian menyadari, kalian orang berdosa, kalian membutuhkan juru selamat yang menghapus dosa kalian, sehingga kalian dilayakkan Tuhan, dihapus dosanya, dan kalian layak masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Ayo, kita sama-sama berdoa seperti Tommy berdoa. Kita lipat tangan kita buka hati kita. Kita mau undang Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, ini aku. Aku mengaku bahwa aku adalah orang yang berdosa. Aku mengaku aku perlu juru selamat. Aku membutuhkan Engkau Tuhan Yesus menjadi juru selamatku untuk menebus dosaku. Aku percaya Engkau sudah mati di kayu salib. Dan aku akan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhanku. Masuklah ke dalam hatiku Tuhan. Bertahtalah di dalam hatiku. Supaya langkah hidupku selanjutnya selalu dalam bimbingan Tuhan Yesus. Amin. Nah, bagaimana adik-adik perasaan kalian setelah kalian mengundang Yesus sebagai juru selamat kalian secara pribadi? Bukankah ada sukacita yang besar, ada damai yang besar? Seperti lihat, nah, Tommy sudah bisa tersenyum dengan cerah. Walaupun kulitnya yang hitam tidak menjadi putih, tetapi Tommy sadar Tuhan Yesus sudah mengubah hatinya yang dulu kotor penuh dengan dosa, akhirnya putih seperti salju. Dia tidak marah lagi waktu temannya memanggil dia Tambi, waktu teman-temannya mengejek seputih salju. Dia tidak marah. Karena apa? Karena dia tahu hatinya sudah diputihkan Tuhan dan dia sudah memiliki juru selamat. Tuhan yang hidup di dalam hatinya menjadi raja
bertahta dalam kehidupannya. Itu yang membuat Tommy bersukacita. Demikian juga dengan kalian ya. Tante berharap anak-anak semuanya, adik-adik semuanya yang mendengarkan firman pagi hari ini boleh bersukacita setelah mengundang Yesus menjadi juru selamat. Dan biarkan Tuhan Yesus bertahta dalam hatimu, memimpin hidup kalian. Dan setelah kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita harus belajar hidup seperti Tuhan Yesus sudah hidup. Berbuat baik, membagikan kasih, tidak boleh pemarah lagi. Harus selalu bersyukur dengan apapun kondisi kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimanapun kondisi kehidupan kita, kita tetap mampu bersyukur karena kita tahu Allah mengasihi kita. Amin. Mari kita tutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita kembali berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami orang berdosa dan kami perlu juru selamat. Kami bersyukur karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus kami. Dan kami bersyukur kalau Tuhan sudah bertahta di hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini dan yang sudah mengundang Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati sekolah anak-anakku semua, berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Semua yang percaya dan merasa diberkati, mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semuanya, betul? Betul ya. Nah, untuk mengaminkan firman Tuhan itu, kita akan pujikan satu pujian yang sangat luar biasa, yaitu kasih sukacita, damai sejahtera. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Pujian dari awal. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Pujikan dari awal ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku.
Terima kasih adik-adik teman-teman semuanya yang sudah mengikuti. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, dadah, dadah. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.